Halo teman-teman, di sini aku mau melakukan pembahasan soal UTS tahun lalu, mata kuliah pengauditan 2. Oke, langsung aja ya teman-teman. Untuk pembahasan soal nomor 1, yaitu jelaskan perbedaan antara siklus akuntansi dan juga siklus audit disertai dengan gambarnya. Oke, jadi siklus akuntansi itu merupakan serangkaian langkah yang dilakukan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Siklus akuntansi itu bertujuan untuk menyusun laporan keuangan dan dilakukan oleh perusahaan. Teman-teman bisa lihat gambarnya di bawah sini ya. Oke, lanjut. Sedangkan siklus audit itu merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan dan catatan akuntansi untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap standar. Nah, siklus audit itu bertujuan untuk memverifikasi keakuratan laporan tersebut dan dilakukan oleh auditor independen. Teman-teman juga bisa lihat siklus audit yang udah tersedia di sini ya gambarnya. Oke, aku lanjut aja langsung pembahasan nomor 2. Itu jelaskan prosedur audit secara runtun dan lengkap. Oke, yang pertama itu ada penerimaan penugasan nih, di mana auditor itu menerima penugasan dari klien dan kemudian mengevaluasi independensi serta kompetensi. Selanjutnya ada perencanaan audit, yaitu dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan strategi audit, kemudian memahami bisnis klien, dan mengidentifikasi resiko. Selanjutnya menyusun program audit. Lalu ada pengujian pengendalian nih, di mana mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal klien dan juga menentukan apakah pengendalian ini dapat diandalkan. Kemudian ada pengujian substantif, yaitu dengan melakukan pengujian detail transaksi dan saldo akun, dan juga mengumpulkan bukti audit melalui inspeksi, observasi, konfirmasi, dan juga prosedur analitis. Selanjutnya ada evaluasi bukti audit, yaitu dengan menganalisis bukti yang dikumpulkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Lalu ada penyusunan laporan audit, yaitu dengan menyusun laporan yang berisi opini auditor seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau tidak memberikan opini. Selanjutnya ada komunikasi dengan manajemen dan dewan komisaris dengan membahas temuan audit dan juga rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir nih ada tindak lanjut, yaitu dengan memantau implementasi rekomendasi jika diperlukan. Oke, untuk pembahasan soal nomor 3, yaitu jelaskan pengertian bukti audit dan sebutkan jenis-jenis bukti audit beserta dengan contohnya. Nah, bukti audit itu merupakan informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung kesimpulan atau pendapatnya mengenai laporan keuangan. Bukti ini tuh harus relevan nih teman-teman, andal dan juga cukup untuk menjadi dasar dari penilaian. Nah, jenis-jenis bukti audit dan contohnya itu yang pertama ada bukti fisik, yaitu inspeksi langsung terhadap aset seperti menghitung persediaan barang di gudang. Selanjutnya ada bukti dokumenter. Dokumenter tertulis seperti invoice, kontrak, atau laporan keuangan. Selanjutnya ada bukti analitis, yaitu perbandingan atau analisis data seperti membandingkan rasio keuangan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada bukti kesaksian, yaitu pernyataan dari pihak terkait seperti wawancara dengan manajemen atau karyawan. Selanjutnya, ada bukti pengamatan, yaitu melihat proses atau aktivitas seperti mengamati proses perhitungan stok. Selanjutnya, ada bukti perhitungan, yaitu dengan melakukan perhitungan ulang seperti memverifikasi total saldo piutang. Dan yang terakhir, ada bukti elektronik, yaitu data digital seperti log transaksi atau catatan sistem komputer. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 4, jelaskan pengertian asersi manajemen dan jelaskan aspek-aspek dari asersi manajemen yang harus dipahami oleh auditor. Nah, asersi manajemen itu merupakan pernyataan atau representasi yang dibuat oleh manajemen dalam laporan keuangan yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan adalah wajar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, aspek-aspek asersi manajemen yang harus dipahami auditor diantaranya yang pertama ada keberadaan, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas benar-benar ada pada tanggal laporan. Selanjutnya ada kelengkapan, di mana semua transaksi dan akun yang seharusnya dicatat ini telah dimasukkan ya.
Selanjutnya ada hak dan kewajiban. Entitas memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas. Selanjutnya ada penilaian, aset, kewajiban, dan ekuitas ini harus dicatat pada nilai yang wajar. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Informasi yang disajikan dan diungkapkan ini harus benar dan sesuai dengan standar. Selanjutnya, untuk pembahasan soal nomor 5, jelaskan pengertian sistem pengendalian internal, tujuan dari SPI, dan kaitannya antara SPI dengan program audit yang dikembangkan oleh auditor. Jadi, SPI merupakan proses yang dirancang oleh perusahaan, maksudnya oleh manajemen, untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Meliputi efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, tujuan dari SPI sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, memastikan keandalan laporan keuangan. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Dan yang keempat, melindungi aset organisasi dari penyalahgunaan atau kerugian. Nah, kaitan antara SPI dengan program audit yang dikembangkan oleh auditor adalah SPI ini menjadi dasar bagi auditor dalam mengembangkan program audit, di mana auditor mengevaluasi efektivitas SPI untuk menentukan ruang lingkup, waktu, dan prosedur audit. Nah, SPI yang kuat dapat mengurangi resiko audit, sementara SPI yang lemah memerlukan prosedur audit yang lebih mendetail. Selanjutnya, pembahasan soal nomor 6, jelaskan secara komprehensif audit siklus pendapatan. Nah, audit siklus pendapatan itu merupakan proses evaluasi terhadap transaksi dan aktivitas terkait pendapatan untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap kebijakan serta regulasi yang berlaku, di mana tujuannya untuk memverifikasi bahwa pendapatan dicatat dengan benar, otorisasi transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur, dan risiko kecurangan atau kesalahan ini diminimalkan. Nah, tahapan audit siklus pendapatan ini diantaranya yang pertama ada perencanaan dengan menentukan ruang lingkup, tujuan, dan risiko audit. Selanjutnya ada pengujian pengendalian dengan mengevaluasi efektivitas kontrol internal terkait dengan proses pendapatan. Selanjutnya ada pengujian substantif dengan memverifikasi keakuratan dan kelengkapan catatan pendapatan melalui pengujian detail transaksi dan analisis prosedural. Selanjutnya ada pelaporan, yaitu dengan menyampaikan temuan, rekomendasi, dan area yang perlu perbaikan. Oke, untuk pembahasan soal nomor 7, jelaskan secara komprehensif audit siklus pengeluaran. Nah, audit siklus pengeluaran ini merupakan proses evaluasi terhadap transaksi dan aktivitas yang terkait dengan pengeluaran perusahaan, mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Nah, tahapan audit siklus pengeluaran ini diantaranya yang pertama, ada permintaan pembelian, yaitu dengan memastikan bahwa permintaan pembelian telah disetujui oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, ada pemesanan, yaitu dengan mengecek apakah pesanan dilakukan kepada pemasok yang tepat dengan harga dan syarat yang kompetitif. Selanjutnya, ada penerimaan barang atau jasa, di mana memverifikasi bahwa barang atau jasa yang diterima ini sudah sesuai dengan pesanan dan dalam kondisi yang baik juga. Selanjutnya, ada pencatatan utang, di mana memastikan bahwa utang dicatat secara akurat dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir ada pembayaran dengan mengevaluasi proses pembayaran untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan kepada pemasok yang benar dengan jumlah yang tepat dan pada waktu yang sesuai. Pembahasan soal nomor 8 yaitu jelaskan secara komprehensif audit penggajian atau SDM. Nah, audit penggajian atau SDM ini merupakan proses evaluasi sistematis terhadap sistem penggajian dan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan juga akurasi data. Nah, tahapan audit penggajian atau SDM di antaranya yang pertama ada perencanaan, yaitu dengan menentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Kemudian ada pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis data penggajian dan HR.
Yang ketiga ada pengujian, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap transaksi dan proses. Selanjutnya ada pelaporan dengan menyusun laporan temuan dan rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu memastikan implementasi rekomendasi. Oke, pembahasan soal nomor 9. Jelaskan secara komprehensif audit siklus proses produksi. Nah, audit siklus proses produksi itu merupakan pemeriksaan sistematis terhadap aktivitas produksi untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, di mana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi risiko, memverifikasi akurasi data produksi, dan juga memastikan pengendalian internal ini berfungsi dengan baik. Nah, tahapan audit siklus proses produksi ini, yang pertama ada perencanaan dengan menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode audit. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan dokumen seperti laporan produksi, catatan inventaris, dan prosedur operasi. Selanjutnya ada pengujian, yaitu dengan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan, akurasi data, dan efektivitas pengendalian internal. Lalu selanjutnya ada analisis, yaitu dengan mengidentifikasi penyimpangan, inefisiensi, atau risiko. Selanjutnya ada pelaporan, yaitu menyajikan temuan dan rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut, yaitu dengan memastikan rekomendasi diimplementasikan. Oke, ini sekian penjelasan atau pembahasan soal UTS pengauditan 2 dari aku. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.